Cewek mandiri tuh seorang perempuan yang nggak bergantung sama orang lain. Terkadang ya, cewek mandiri itu tuh karena situasi yang membuat dia seperti itu. Ngelihat nyokap gue ambil taksi dari mall, itu gue kayak nangis, mewek. Wow. Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Ngapain sih lo? Ini gue kagum banget deh sama cewek-cewek ini. Siapa sih? Ini kayak Maudia Yunda, terus Cinta Laura, Tasya Kamila. Hebat ya, mereka itu tuh kayak masih muda, tapi mereka mandiri, mereka pursue pendidikan juga, dan mereka ya sukses juga sebagai wanita gitu. Menurut kalian gimana sih cewek-cewek yang hebat, yang mandiri itu? Dari gue nih ya. Kalau menurut gue sih ya, cewek mandiri tuh seorang perempuan yang nggak bergantung sama orang lain. Oh, jadi dia bisa melakukan apapun. Dia nggak butuh orang lain. Kalian butuh cowok nggak? Gue sih butuh ya. Bentar. Sabar. Wow. Oke. Butuh cowok ya? Butuh cowok tapi pengen mandiri. Ya kan lu mandiri bukan berarti lu harus single juga ya. Iya. Kita kan manusia ini kan diciptakan berpasang-pasangan. Oh oke. Menurut juga kayak gitu? Iya dong, maksudnya nggak bergantung sama orang lain itu bukan berarti lu harus sendiri kan. Lu tetap membutuhkan support dari orang-orang yang di sekitar lu ini gitu kan. Oh, termasuk pacar? Termasuk pacar. Pasangan Oh, hidup. pasangan hidup. Jadi sekarang lo udah punya pasangan hidup nih. Ketika lo pada akhirnya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Apakah nanti lo mengharapkan lo tetap berkarir, lo tetap mengejar cita-cita lo, dan seperti apa sih? Opini gue nih ya buat diri gue sendiri. Kalau misalnya gue udah nikah, udah berkeluarga, gue sih tetap mau kerja ya. Karena menurut gue tuh kerja itu tuh hiburan sih buat gue sendiri. Oke. Dari opini Chelsea yang akan soon menjenjang ke Oke. Amin ya Allah. Coba. Idealnya adalah ketika gue udah ke jenjang selanjutnya ya, gue sama sih kayak Chelsea tetap masih mau berkarir. Tapi balik lagi, ketika lu udah nikah itu kan lu udah ada dua orang nih di dalamnya. Untuk lu memutuskan sesuatu itu kan lu harus juga bertukar pendapat ya. Dan gue pasti berdiskusi sih sama pasangan gue, apakah dia masih mengizinkan gue untuk berkarir. Menurut lo gue sama Angel mandiri gak? Wah, mandiri banget, gila. Ini gue jujur no peres. Karena gue tahu cerita kalian kan, kayak lo pernah kuliah di luar dan lo juga mulai hidup sendiri, mulai kayak ya gitulah ngekos dan lain-lainnya. Karena gue malah mau mendengar cerita itu dari kalian. Kapan sih kalian memulai itu dan kenapa kalian kok ke-trigger, aduh gue jadi cewek mandiri deh, apa karena keluarga atau emang kalian pengen aja atau ada sesuatu yang memotivasi kalian tuh di situ? Terkadang ya, cewek mandiri itu tuh karena situasi yang membuat dia seperti itu. Ini benar-benar momen turning point of life-nya gue sih. Karena pada saat di sana kan gue pindahan nih, gue dibantuin sama nyokap gue ya kan. Pasti ada dong hari dimana nyokap gue harus balik ke Jakarta ya kan. Ya ampun, itu gue di situ ya ngelihat nyokap gue ambil taksi dari mall, itu gue kayak nangis, mewek. Gue ya Oke. kan, gue udah kayak anak hilang yang lagi ditinggal. Bagus gue nggak dibawa satpam ke information center ya kan. Kadang tuh cewek mandiri tuh lu harus bisa berbesar hati untuk mengakui bahwa oke, gue nggak di semua kondisi tuh gue harus kuat gitu. Pasti ada posisi di mana lu kayak aduh capek ya, kuat terus ya kayak gitu. Tapi lu harus ingat lagi, balik lagi ke tujuan hidup lu yang kayak tadi gue bilang. Berarti lo bertahan, kemudian lo harus mengingat bahwa lo harus kuat sebagai wanita. Iya, gitu ya? Dan gue harus ingat bahwa tujuan gue tuh awal untuk mau kuliah keluar tuh apa sih gitu. Nah, tujuan gue kan untuk bisa ya udah gue harus punya target, gue kuliah mau lulusnya cepat dan gue mau ambil double degree waktu itu. Gue bisa dapetin di situ, ya udah itu yang bisa menguatkan gue melewati hari-hari gue sih. Fine, sebagai cewek mandiri di luar negeri sana. Sekarang gue mau nanya, gimana sih cerita lo, gimana sih? Nah kalau gue sih karena gue perempuan visioner, jadi itu kayak gue tahu nih gue di depannya gak akan terus sama keluarga gue. Jadi mau gimana pun gue tuh ya benar-benar harus independen dan berdiri kayak gue sendiri. Jadi gue ya harus memulai dari sedini mungkin. Nah gue tuh mencoba untuk mandiri sejak gue ngekos pas kuliah. Dan sedikit demi sedikit ngajarin gue gimana caranya untuk gak bergantung sama keluarga dan gimana sih caranya gue bisa ngurus diri gue sendiri gitu. Even cuman 1 minggu gue pulang, habis itu seminggu lagi gue ngekos, gue pulang lagi gitu. Lama-lama nggak pulang gitu ya? Pulang. Nah, sekarang nih, gue quick question lagi. 1 sampai 10.
ukuran kemandirian kalian ini berapa? 11. Wow. luar biasa, luar Dia biasa. orangnya harus pede. 11. gitu. Pede ya. Gue 8 deh, 8. Oke. Realistis Oh, gue iya. anaknya. Oke, Gue mau Cari nanya. visioner. Oke. Nah, gue mau nanya sama yang 11 deh gitu. ketika lo kan 11 ya. Lo tuh mandirinya udah ngelebihin batas orang-orang lain yang pada umumnya mandiri gitu nih. Lo nggak takut apa? Pasangan hidup lo tuh insecure gitu sama cewek-cewek mandiri gitu? Enggak. Jadi Enggak. gini. ada Cepat pacar- banget jawabnya. Gue tunggu-tunggu. Jadi gini, menurut gue ya, gue itu nggak bisa sama cowok insecure gitu loh. Kalau misalnya ada cowok insecure ya berarti gue itu bukan buat lo gitu. Karena kalau misalnya lo aja udah insecure duluan untuk sama gue, ya gimana caranya gue tuh bisa ngerasa secure bareng-bareng sama lo gitu loh. Jadi kayak ya udah lo kalau misalnya mau sama gue ya kita harus sama-sama merasa secure. Jadi kenapa lo harus insecure, merasa insecure sendirian? Sebuah kata Gila. dari Chelsea buat kalian para cowok-cowok. Kalau gue ya, menurut gue tuh pernah mengalami masa-masa dimana gue bareng cowok insecure sih. Dan itu menjadi salah satu alasan gue kenapa diputusin. Kayak dia tuh melihat gue tuh suatu hari bisa lebih daripada dia karena kemandirian gue ini, karena dia melihat gue bisa, lu bisa kerja ya orangnya ya. Jadi dia tuh takut someday tuh gue bakal lebih daripada dia. Mungkin gue juga nggak bisa salahin itu para cowok kali ya. Tapi kan gue tuh sampai di momen itu tuh berpikir bahwa iya ya, apa kodratnya cewek tuh harus ya udah biasa aja gitu kan, nggak usah do more than you can do lah gitu anggapannya. Tapi akhirnya tuh gue mikir gak bisa. Kalau lo bisa add value to yourself, kenapa enggak gitu kan? Karena you will never too big for the right person balik lagi. Iya karena Gue langsung merasa kecil coy. Jadi gue bukan untuk kalian nih. mohon Karena gue maaf insecure. gitu kan. Oke, gila ya kalian itu wanita-wanita mandiri yang tadinya awalnya gue mungkin akan adore, mau di Ayunda, ternyata di depan gue sendiri tuh ada wanita-wanita mandiri yang bisa Peres gue gak nih? adore. Enggak lah, habisnya ada bayarannya aja di Oh jadi emang lo harus gak boleh insecure gitu ya. Kalau buat gue sih kayak kita harus merubah insecure menjadi bersyukur. Setuju Iya, sama itu. Jadi Iya, lo bisa betul, lebih hidup dan betul. lebih damai selanjutnya gitu ya. Nah oke guys, gua mau tanya sekarang, menurut kalian mungkin gak sih cewek mandiri itu susah dapat pasangan? Contohnya Angel kan diputusin ya, gengs. Gimana menurut kalian? Kalau Susah nggak sih? menurut gue sih ya, susah-susah gampang sih. Karena kan di luar sana tuh cowok nggak semuanya bisa secure with himself ya gitu. Cuman bukan berarti tuh sulit untuk mendapatkan pasangan. Balik lagi, menurut gue tuh ketika waktunya udah pas nih, Tuhan udah kasih jodoh nih buat lo gitu, pasti ada jalannya sih, dan mereka akan bisa menerima kelebihan kekurangan lo sebagai cewek yang mandiri ya. Dan ditambah lagi nih buat cowok-cowok di luar sana ya, Boleh buat promo. cowok-cowok di luar sana gitu kan, Oh. lu tuh harusnya berasa sangat beruntung untuk bisa memiliki pasangan cewek yang mandiri ya. Karena dia tuh nggak ribet gitu. Untuk hal-hal kecil nih lu nggak ngebetein gitu. Jadi dia nggak akan Nggak perlu bete. minta jemput gitu ya. Iya, lu bisa Iya. pulang sendiri, nggak akan minta antar jemput, pulang diantar juga gitu kan. Terus soal hal-hal kecil yang kayak bete, Beb, kok kamu belum balas aku sih? Ini tuh kamu udah online, udah 5 menit loh aku belum dibales. Itu tuh udah The world enggak deh. doesn't evolve around you, babe. Gitu dong. Exactly, iya kan? Gue mau dengerin curhatan cewek Gak ada kali gue gak punya curhatan. Gak punya Nggak punya? curhatan. Enggak. Jadi gimana menurut lo? Cewek yang mandiri tuh sulit dapet pasangan gak sih? Kalau menurut gue nih ya, indikasi lo susah dapet pasangan tuh bukan gara-gara cewek mandiri, karena lo bisa dapet pasangan itu tergantung dari mungkin circle lo juga. Oke, gue punya games nih sebelum Takut, kalian takut, mulai takut, ke gue. Oke, tangan kalian gini dong. Nah, apa coba? Oh, udah ada cincinnya semua. Belum di jari manis Tuh, ya. Jadi Masih belum di jari itu berarti tadi manis. cewek mandiri susah dapat pasangan itu adalah Stigma mitos aja ya. sih sebenarnya. Mitos ya. Mungkin gue akan setuju sama kalian ya. Ketika memang orang itu insecure dengan dirinya sendiri dan terhadap lo, ya memang dia kayak he's not meant to be with you. Gitu. Dan ketika lo memang menjadi pribadi gitu ya yang merasa bahwa lo pantas membahagiakan seseorang dengan cara lo, ya di situ lo akan harus fit dengan version of yourself gitu, untuk fit dengan si cewek itu juga.
Jadi buat gue sih cewek mandiri itu ya adalah sebuah keharusan ya di dunia yang sekarang gitu. Gue kerja, mungkin nanti pasangan gue juga kerja. Ya kan gak mungkin tiba-tiba, Beb jemput aku. Maksud gue itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, esensial ya di dunia sekarang ya. Kayak I wanna have someone that I can call home. Baru kali ini gue sama orang ada kata ini, gue juga bingung. Tapi itu soulful banget kan. Nah, sekarang gue mau nanya deh, sebagai wanita mandiri yang sudah memiliki karir yang gue bisa bilang kalian juga bisa proud terhadap karir kalian sendiri, pencapaian kalian. Apa sih goal terdekat kalian untuk sekarang? 3 tahun, 5 tahun. Chelsea dulu deh, coba Aduh, Chelsea takut dulu. deh, kenapa sih harus gue terus? Udah, gue dulu. Oke, gue dulu. 5 tahun lagi kan, ya umur berapa ya, Bo, ya kan? Gue pengennya sih start my new little family. Kayak gitu. Sama kayak Chelsea dong. Kalau gue sih tadi ya yang Angel pengen ya pasti gue juga pengen lah ya. Cuman ada satu additional sih yang pengen gue tambahin di 5 tahun ke depan gue. Gue tuh pengen banget nanti bisa nambahin gelar gue di belakang nama gue. Aduh, gue seneng banget loh ngomong sama wanita-wanita mandiri gitu yang ternyata di jauh sana tuh banyak, tapi ternyata di dekat gue tuh lebih banyak dan lebih berharga buat gue gitu ya. Thank you banget udah ngobrol sama gue dan udah share juga ke teman-teman semua di channel YouTube Satu Indonesia. Seru banget, gila ngobrol sama kalian cewek-cewek mandiri gitu. Tapi pasti di luar sana kan masih banyak ya teman-teman yang masih struggling untuk menjadi mandiri sebagai wanita gitu. Ada nggak sih tip buat mereka atau apa yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman semua di luar sana? Nah, jadi kalau buat gue ya, kalian tuh kalau misalnya mau jadi cewek mandiri, kalian tuh harus know yourself and be true to yourself. Karena dengan kayak gitu, cuman lu tuh yang tahu gimana cara lu bisa memotivasi dan menyemangati diri lu sendiri. Kalau dari gue sih ya, cuman satu kalau kata gue. Jangan pernah dengerin kata orang. Jadi cewek itu nggak boleh ketinggian pendidikannya. Ya udah kalau misalnya lo pengen jadi mandiri, ya udah lo mandiri aja sendiri, nggak usah lo dengerin kata orang. Thank you banget guys sudah sharing di sini sebagai cewek-cewek mandiriku. Mandiri kalian semua. Thank you banget. Kita akan hari dengan topik-topik yang lebih menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk terus komen, Like, subscribe, channel YouTube Satu Indonesia.